Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini akan dijelaskan untuk praktikum 5, modul 5, yakni handling request. Oke. Di sini kita akan membahas handling request. Jadi ini bisa dilihat overview-nya ya. Flow-nya ngapain aja dari user. Ini menggunakan aplikasi yang pertama akan meng-loading konfigurasi dari app, lalu nge-run application. Ini kedua nanti masuk ke application, ini entry script. Terus yang ketiga, ini ada request komponen, resolve root, create controller. Di controller ini ke bawah, membuat action atau create action, nanti akan ke perform filters. Di perform filter ini akan membuat respons komponen, terus atau membuat action lagi. Nah, di mana di action ini ada yang berhubungan dengan database. Database ini mempunyai model akan di load di action sini, akan di load modelnya dan akan masuk ke render view. Mana view di sini akan digunakan untuk render view berhubungan dengan model. Nah, dari render view sini hasil dari action akan ke response komponen, di mana di response komponen ini user akan menerimanya. Itu untuk alur secara garis besar dari gambar ini. Oke, ini ya bisa dilihat ya, proses request ada 11 tadi. User membuat request, entry script bla bla bla. Entry script membuat konfigurasi config yang membuat sebuah application instance. Aplikasi yang menerapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Aplikasi membuat controller instance dan untuk mengenai request. Controller membuat action instance dan menjalankan filters. Jika filter tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jika filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action di sini memuat model dari database. Action merender view dari view. Hasil view yang telah dirender dikembalikan ke komponen aplikasi. Response dikirimkan ke user. Yang pertama, kita akan membahas bootstrap. Bootstrap adalah proses mempersiapkan environment. Environment dari suatu aplikasi, mulai dari menerima dan memproses request yang datang. Oke, bootstrap di sini dilakukan pada dua tempat, yakni pada entry script dan aplikasi. Nah, entry script ini diketahui tadi ya, di awal-awal yang dilakukan oleh user, salah satunya. Nah, entry script dua kelas, yakni autoloader, dua kelas autoloader untuk library 2, berbeda didaftarkan. Yang pertama, composer autoloader melalui autoload.php, kedua, y-autoloader melalui file kelas dari y. Konstruktor dari aplikasi berdasarkan hal ini akan dikerjakan. Oke. Yang pertama memanggil yang dari sini, yang pre-init, melakukan konfigurasi properti penting untuk properti base path, ya, seperti register. Ini menggunakan error handler. Terus ada inisialisasi properti. Terus ada memanggil init, yang nantinya memanggil bootstrap. Ini terus bootstrap. Terus include file extension manifest di extension.php. Membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Bootstrapping, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping. Contoh ya, pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt cache pada proses bootstrapping. Oke. Nah, ini tadi kan diketahui untuk yang error handler dan lain-lain itu masuk ke file controller kalau nggak salah ya. Controller. Oh, bukan dari sini ya. Jadi misal ini apain ada error handler dan lain-lain. Nah, ini error handler ngapain aja. Terus misal ada init gitu, ada dideklarasikan di sini juga. Oke, kita lanjut ke routing. Ketika mode Y, ini aplikasi di run. Ketika ini aplikasinya di run, maka dipanggil oleh entry script. Hal pertama yang dilakukan adalah resolve request,
yang datang menjalankan controller action. Proses ini disebut routing. Resolve ditangani metode request resolve yang akan menghasilkan yang pertama root valid, controller action sesuai dipanggil, tidak valid, dimunculkan pada not found, atau tidak ada root. Controller action pada properti default root akan dipanggil. Catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php. Oke, kita coba edit juga ya. Mencoba edit, kita tambahkan catch all di bawah name kita. Catch all. Dan di sini kita sesuaikan nilainya menjadi site offline. Site or offline. Kita akhiri dengan koma. Save. Request direpresentasikan dalam bentuk objek web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapatkan dengan memanggil metode get. Ini kita bisa menggunakan untuk memanggil parameter atau post yang akan mengembalikan nilai dari $get atau $post. Contoh, $get sama dengan app request get. Ya, maka $get ini bernilai get di sini ya. Atau $id nama variabelnya memiliki nilai get di mana get ini akan mencari ID, nilai dari ID. Apa yang sesuai dengan ID, berapa nilainya. Terus juga sama di sini untuk post akan mencari nilai dari post, bernilai dari post. Dan juga $name adalah mencari nilai name pada post di sini. Lalu kita coba ke selanjutnya, yakni ke request yang kedua. Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi. Contoh, if request is AJAX, is get, is post. Oke. Kita coba lihat di main apakah ada fungsi if. Jikalau ada, bisa jadi contoh. Sepertinya nggak ada ya. View belum ada semua. Ya, mungkin untuk sementara masih belum ada ya secara defaultnya. Ini, di sini mungkin salah satu contohnya ya, salah satu contoh untuk if-nya ya. Atau enggak ini, nah ini contohnya. Di sini adalah variabel ya, ini contoh untuk sebelumnya. Di sini adalah variabel, kita sama dengan kan, berarti nilai dari query itu sama dengan find dari jurusan, seperti itu. Terus ini juga ini kita mencari validasi ya. Jadi jikalau validate, maka akan return data provider. Oke. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti request headers. Di web, kita coba. Contoh, $accept sama dengan request headers get accept. If headers as user agent. Anda juga dapat melihat host name dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user IP dengan kita coba ya, mungkin untuk yang lebih mudah di sini, kita coba copy dulu. Kita coba tulis di sini. Atau di mana ya?
Kita coba deklarasikan di paling atas gini ya. Coba. Kita coba paste di sini. Apa tadi namanya? Kita coba nggak bisa. Bentar. Ini juga harus dikomen. Kita coba restart dulu saja. Ini ya berarti. Nah, berarti bermasalah di situnya. Kita coba ya di uncomment ini. Kita coba refresh. Di mana tadi? Ini. Kita bisa lihat ya di bawah paling bawah sini. Ini ada user IP kita. Kita coba lihat untuk user name host ada enggak? Untuk nama hostnya enggak ada. Berarti sementara masih bisa lihat IP-nya saja. User IP. Request URLs. Anda dapat melihat bagian dari request URLs melalui atribut berikut ini. Contoh di URL diminta. Example admin index bla bla bla. URL returns which is the URL without the host info part. Absolute URL. Contoh, ada http example.com. Ya, ini secara absolut. Host info. Nah, ini akan membuat infonya saja, misal tadi ya. Misal seperti ini akan muncul host info.
Kalau kita buka My Basic, ini akan muncul ini saja. Admin index.php. Ya. Produk. ID status. Oh. Di sini saja. Memang nggak bisa itu enggak. Kita kembali ke webnya saja. At info returns product, which is the part di mana part tersebut setelah entry script dan sebelum question tanda tanya. Query string return ID 100 di mana merupakan bagian setelah tanda tanya. Base URL mereturn admin di mana setelah host info dan sebelum script name. Nah, ini base URL admin. Script URL admin index URL without path info sebelum adanya info path dan query string. Server name example.com yakni host name di URL. Server port return 80 merupakan port yang digunakan untuk web server atau HTTP. Ini kita masuk ke response. Setelah aplikasi selesai menangani request, objek akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek response ini berisi informasi HTTP status code, HTTP address, dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header, Anda dapat melakukan dengan manipulasi properti web response headers. Contoh, headers, name. Ini coba kita lihat di action index kita ya. Di controller action index. Nah, ini action render index. Kita tidak perlu menambah perubahan, aplikasi ini sudah membuat objek lalu return value. Ini yang terakhir adalah session dan cookies. Pada PHP murni, session cookies dapat diakses melalui variabel global session dan cookie. Session adalah ketika Anda login, maka di saat Anda login, akun yang Anda loginkan itu sekarang masuk ke session, dalam session. Dan cookie adalah hal yang disimpan dalam web. Jadi ketika Anda mengakses sesi, tidak perlu meminta atau request kembali. Dan ketika Anda keluar dari session, maka Anda di-set sessionnya keluar. Jadi session cookies dikelola dalam sebuah objek kelas yang mendapat diakses melalui variabel. Nah, untuk ini ada session cookies dapat diakses melalui app request cookies dan app response cookies. Seperti itu. Kita coba cari cookie. Nah, ini ada cookie. Oh, ini salah satu validation cookie untuk cookie. Kita coba untuk session. Sebentar nggak ada sessionnya. Oke. Ya, oke. Mungkin berikut tadi adalah penjelasan untuk handling request. Ya, secara simpelnya, salah satunya tadi sudah tes untuk yang IP tadi. Kita bisa merequest untuk user IP. Sama ya. Meskipun saya di sini menggunakan host, coba. Saya menggunakan localhost. Oh, untuk localhost akan mereturn seperti ini. Berarti di sini tandanya localhost, ini tandanya saya memakai IP saya. Baik, mungkin seperti itu untuk penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.